hasil aktualisasi dengan judul meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berbasis IT di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Luwu. Coach Insinyur Andi Hamdani MM, Mentor Siti Suryani Karangan SPMN. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatan pertama yaitu menyiapkan materi dan jadwal konsultasi. Hal ini merupakan nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Tahapan kedua, konsultasi dengan mentor, dengan menekankan nilai etika publik, ramah, dan sopan. Konsultasi dilakukan dengan musyawarah yang merupakan nilai nasionalisme. Tahapan ketiga, mencatat hasil konsultasi yang menjadi acuan kegiatan berikutnya. Kegiatan kedua, pemberian pretest. Tahapan pertama, membuat soal pretest dengan penuh rasa tanggung jawab. Tahapan kedua, membagi pretest dengan sopan dan ramah yang merupakan nilai etika publik. Tahapan ketiga, menganalisis hasil pretest. Pretest yang telah dikerjakan oleh petani secara mandiri kemudian dinilai secara jujur dan adil oleh reformer sebagai bentuk anti korupsi. Kegiatan ketiga, penyuluhan tanaman pangan. Tahapan pertama, menentukan lokasi penyuluhan dengan berkonsultasi dengan kepala bidang tanaman pangan. Lokasi penyuluhan tanaman pangan dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bajo. Tahapan kedua, survei kebutuhan penyuluhan petani. Tahapan ketiga, menentukan jadwal penyuluhan dengan berkonsultasi dengan Kepala BPP Kecamatan Bajo. Dilakukan dengan bermusyawarah, ramah, dan sopan. Tahapan ketiga, membuat materi penyuluhan dengan rasa tanggung jawab. Tahapan kelima, penyuluhan tanaman pangan dengan menerapkan etika publik, yaitu bersikap ramah dan sopan. Penyuluhan merupakan upaya meningkatkan mutu hasil pertanian. Bentuk nilai nasionalisme dalam penyuluhan adalah adil, menghargai persamaan hak, dan bermusyawarah. Kegiatan keempat, penyuluhan tanaman hortikultura. Tahap pertama, menentukan lokasi penyuluhan dengan sopan dan bermusyawarah. Tahapan kedua, survei kebutuhan penyuluhan petani dengan menerapkan etika publik, ramah, dan sopan. Kemudian di bulan 12 kita bisa panen juga. Lokasi penyuluhan hortikultura adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Belopa Utara. Tahapan ketiga, menentukan jadwal penyuluhan dengan konsultasi dengan Kepala BPP Kecamatan Belopa Utara. Menerapkan nilai etika publik yaitu ramah dan sopan, juga nasionalisme dengan bermusyawarah. Tahapan keempat, membuat materi penyuluhan. Tahapan kelima, penyuluhan tanaman hortikultura yang dilakukan dan menerapkan etika publik, sikap ramah, kemudian akuntabilitas yang berupa tanggung jawab, nilai komitmen mutu, yaitu penyuluhan salah satu upaya meningkatkan mutu pertanian. Nilai nasionalisme dalam bentuk bersikap adil, menghargai persamaan hak, dan bermusyawarah dalam bentuk diskusi. Kegiatan kelima, penyuluhan tanaman perkebunan. Tahap pertama, penentuan lokasi penyuluhan yang dilakukan dengan sopan. Tahapan ketiga, survei kebutuhan penyuluhan petani yang dilakukan dengan ramah dan sopan.
penyuluhan tanaman perkebunan dilakukan di BPP Kamantre. Tahapan ketiga menentukan jadwal penyuluhan, konsultasi bersama Kepala BPP Kecamatan Kamantre, menerapkan nilai etika publik, sopan dan ramah, juga nasionalisme dalam bentuk musyawarah. Tahapan keempat membuat materi penyuluhan yang merupakan tanggung jawab saya. Tahapan kelima, penyuluhan tanaman perkebunan dilakukan dengan menerapkan etika publik, bersikap ramah, dan sopan. Nilai akuntabilitas berupa tanggung jawab. Penyuluhan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan mutu hasil pertanian. Menerapkan nilai nasionalisme dalam bentuk adil, menghargai persamaan hak, dan bermusyawarah. Kegiatan keenam, pemberian postes. Tahapan pertama yaitu pembuatan postes yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk nilai akuntabilitas. Tahapan ketiga, pembagian postes yang dilakukan dengan menerapkan etika publik, sopan, dan ramah. Tahapan keempat, menganalisis hasil postes. Dilakukan dengan jujur dan adil sebagai bentuk anti korupsi. Kegiatan ketujuh, evaluasi hasil pretest dan postes. Tahapan pertama memeriksa hasil evaluasi untuk mengetahui mutu penyuluhan. Tahapan kedua membuat presentase hasil pretest dan postes sebagai bentuk tanggung jawab. Tahapan keempat menganalisa hasil pretest dan postes dengan jujur dan adil sebagai bentuk anti korupsi. Kegiatan kedelapan pembuatan leaflet. Tahapan pertama mencari referensi. Tahapan kedua membuat desain. Dan tahapan ketiga, mencetak leaflet merupakan bentuk inovasi untuk meningkatkan mutu penyuluhan. Tahapan keempat, membagikan leaflet merupakan bentuk akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Tahapan kelima, membuat daftar penerima leaflet juga merupakan tanggung jawab saya. Kegiatan kesembilan, evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahapan pertama, menyiapkan kuesioner yang merupakan bentuk komitmen mutu. Tahapan kedua, membagikan kuesioner dengan tidak memaksakan kehendak kepada petani dalam pengisian merupakan bentuk nasionalisme. Tahapan keempat, menganalisa hasil kuesioner dilakukan dengan jujur yang merupakan bentuk anti korupsi dan menjaga rahasia sebagai bentuk etika publik. Laporan hasil aktualisasi ini diangkat berdasarkan isu kurangnya pengetahuan petani tentang budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dengan metode penyuluhan yang berbasis informasi teknologi, petani dapat meningkatkan pengetahuannya. Hal ini terlihat dari analisa kuesioner yang menunjukkan bahwa responden setuju dan sangat setuju bahwa materi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, juga lebih mudah dan menarik jika berbasis informasi teknologi. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu diharapkan terus mengembangkan dan memberikan dukungan terhadap inovasi penggunaan media penyuluhan yang berbasis informasi teknologi. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan pengetahuannya sehingga mampu meningkatkan hasil pertaniannya dan juga meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan aktualisasi dan habitus ini adalah refleksi peserta latsar terhadap nilai-nilai profesi ASN dan diharapkan dapat terus diaplikasikan dalam menjalankan tugas. Setelah terlaksananya kegiatan-kegiatan saya, berikut adalah testimoni dari beberapa pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suryani Karangan, Kepala Seksi Ketenagaan Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, sekaligus selaku mentor dari Saudari Rahmayani STP. Saya mendukung dan aktualisasi yang dilakukan di 3 balai penyuluhan di kecamatan, yaitu Kecamatan Belupa Utara, Bajok, dan Kamantre. Kegiatan ini sangat mendukung dan bermanfaat, dan harapan saya dengan metode penyuluhan yang berbasis itu ini
dapat semakin meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya tanaman, hortikultura, dan perkebunan. Demikian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf selaku Fungsional Penyuluh di Kabupaten Luwu, sebagai rekan penyuluh dari Saudari Rahmayani, sangat mendukung aktualisasi yang telah dilakukan penerapan metode penyuluhan yang berbasis IT. Ini diharapkan dapat mempermudah petani dalam menerima materi penyuluhan yang diberikan. Terima kasih. Kegiatan pada sore hari ini di BPP Kecamatan Kamandre dilaksar atas nama penyuluh Rahmayani STP dengan judul meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berbasis IT di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Luwu. Kegiatan ini memang dibutuhkan petani untuk meningkatkan pendapatan di samping meningkatkan pengetahuan dasar daripada saya sebagai petani. Dengan adanya kegiatan ini, saya berterima kasih dengan penyuluh tersebut karena adanya kegiatan ini berarti wawasan dan pengetahuan saya sebagai petani akan bertambah. Mudah-mudahan Demikianlah laporan hasil aktualisasi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat, terlebih lagi untuk saya sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil.